Daud alaihissalam. Sejak usia muda, beliau nampak kecerdasan dan kebijaksanaannya di bidang hukum. Jika seseorang tidak puas mendapat pengadilan dari Nabi Daud, maka mereka akan puas jika pengadilan itu dipimpin Nabi Sulaiman. Sesudah Nabi Daud meninggal dunia, Nabi Sulaiman diangkat sebagai penggantinya. Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai keistimewaan. Dia bisa berbicara dengan binatang dan mengerti bahasa binatang. Dia juga menguasai bangsa jin dan setan. Selain bisa berbahasa binatang, menguasai bangsa jin dan setan, Nabi Sulaiman juga menguasai angin. Angin merupakan kendaraan yang melaju cepat Nabi Sulaiman. Perjalanan Nabi Sulaiman dari pagi hingga sore hari sama dengan perjalanan 1 bulan bagi orang biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam jugalah yang membangun tempat suci yaitu Baitul Maqdis. Sebagai rasa syukur ayahnya, Nabi Daud alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghilangkan penyakit kolera di wilayah kerajaan yang dikuasai Nabi Daud alaihissalam. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan apel besar bagi seluruh bala tentaranya, baik dari golongan jin, setan, binatang, dan manusia diperintahkan berkumpul menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua sudah hadir kecuali seekor burung bernama Hudhud. "Mengapa burung Hudhud terlambat datang?" kata Nabi Sulaiman. "Sungguh, jika tidak bisa memberi alasan yang jelas atas keterlambatannya ini, sebagai hukuman untuknya, saya akan menyembelihnya." Tak berapa lama kemudian, burung itu datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hampir saja burung itu terkena hukuman kalau tidak segera mengajukan alasan kenapa ia terlambat datang. "Ampunilah keterlambatan hamba ini, Tuanku," kata burung Hudhud. "Hamba memang terlambat, tetapi hamba membawa kabar yang amat penting. Di negeri Sabah, hiduplah seorang ratu bernama Balqis. Ia mempunyai singgasana yang agung, kerajaannya yang luas, dan rakyat hidup dengan makmur. Namun sayang Tuanku, mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disesatkan setan sehingga mereka menyembah matahari." "Ya, aku percaya dengan berita yang kau bawa itu," kata Nabi Sulaiman. "Akan tetapi, aku akan menyelidiki kebenaran beritamu. Bawalah suratku untuk Ratu Balqis." Burung Hudhud pun kembali terbang ke negeri Sabah. Ia menyerahkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis pun membaca surat itu. Isinya, surat ini datang dari Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis memanggil abdi dan penasihatnya untuk bermusyawarah. Ratu Balqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Maka dalam musyawarah itu, Ratu Balqis akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman melalui utusannya. Berangkatlah utusan Ratu Balqis ke Palestina dengan membawa berbagai hadiah yang mahal-mahal. Ketika mereka sampai di istana Sulaiman, mereka tercengang. Kerajaan Sabah tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemegahan kerajaan Sulaiman. Ketika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah, Nabi Sulaiman menolak, karena ia sudah mempunyai harta benda yang jauh lebih baik daripada hadiah yang diberikan Ratu Balqis. Ia hanya meminta kedatangan Ratu Balqis agar ratu itu memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Jika menurut, maka kerajaan Sabah akan selamat. Jika membangkang, maka Sulaiman akan mengerahkan bala tentaranya yang tidak mungkin akan dilawan Ratu Balqis. Para utusan itu segera kembali ke negeri Sabah. Mereka melaporkan segala apa yang dilihatnya tentang Sulaiman dan kerajaannya yang jauh lebih besar, megah, dan kuat daripada negeri Sabah. Akhirnya, diputuskan bahwa Ratu Balqis akan datang memenuhi perintah Nabi Sulaiman. Dengan diiringi ribuan prajurit, Ratu Balqis penguasa negeri Sabah datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina. Ia benar-benar tercengang tak habis pikir betapa hebat kerajaan Nabi Sulaiman.
Negeri Saba tak ada artinya dibanding kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Balkis merasa malu bila mengingat betapa dahulu ia telah mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk melunakkan hatinya agar Sulaiman tidak menyerang negeri Saba. Sebelum Ratu Balkis datang, tahtanya sudah datang mendahuluinya. Nabi Sulaiman bertanya, "Serupa inikah tata kerajaanmu?" "Ya, seperti ini kepunyaanku," kata Ratu Balkis seraya memeriksa singgasananya. Akhirnya ia yakin bahwa tahta itu benar miliknya sendiri, walaupun sudah dirubah sedikit warnanya. Tahta itu memang milik Ratu Balkis. Sulaiman telah dibantu anak buahnya bernama Ashif bin Barkia, yaitu seorang yang memiliki ilmu dan hikmah. Kemampuannya memindahkan tahta kerajaan Ratu Balkis lebih cepat ketimbang kemampuan jin Ifrit yang menjanjikan tahta itu pindah sebelum Nabi Sulaiman berdiri di tempat duduknya. Kini bertambah yakinlah ia bahwa Sulaiman itu seorang nabi, seorang rasul utusan Allah yang dikaruniai kekuasaan luar biasa besarnya, sehingga mampu memindahkan tahta kerajaannya dalam tempo singkat. Nabi Sulaiman tersenyum lalu mempersilakan Ratu Balkis memasuki istananya. Lantai istana itu terbuat dari kaca tipis yang dibawahnya dialiri air. Ratu Balkis mengira diajak masuk ke aliran sungai. Maka ia menyingkap kainnya sehingga tampaklah betis kakinya. Nabi Sulaiman segera memberitahu bahwa lantai itu terbuat dari kaca putih yang tipis. Ratu Balkis tersipit malu, serta merta ia bersujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta." Demikianlah akhirnya Ratu Balkis menikah dengan Nabi Sulaiman dan hidup berbahagia hingga akhir hayatnya. Hampir tidak seorang pun yang mengetahui kematian Nabi Sulaiman, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Kematian Nabi Sulaiman baru diketahui setelah tongkat yang digunakannya bersandar rapuh dimakan rayap, dan beliau jatuh tersungkur di lantai. Doa Nabi Sulaiman dikabulkan Allah, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Walaupun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap tunduk patuh kepada perintah Allah.